Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, pelajaran ketiga, pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini kita masih membahas tema Aku Anak Soleh. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas ciri anak soleh yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian kewajiban berbuat baik kepada orang tua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Quran Surat Al-Isra ayat 20. Kemudian mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Yang pertama, ibu kita. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Selama 9 bulan kita ini di perut ibu kita. Kita makan apa yang dimakan oleh ibu kita. Kita minum apa yang diminum oleh ibu kita. Semakin bertambah bulan, semakin membesar, semakin lemah ibu kita. Tambah bulan, semakin membesar, tambah lemah ibu kita. Tidur tidak nyenyak, tidur telentang tidak enak, miring tidak enak, apalagi tengkurap lebih tidak enak. Belum nanti melahirkan, setelah melahirkan bertaruh nyawa, kemudian mengurus kita, membimbing kita, maka ini adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua adalah ayah kita. Ayah yang bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ayah bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, rela berpanas-panasan di bawah terik matahari, rela kehujan-hujanan, rela menahan amarah, menahan emosi, menahan kepedihan ketika misalnya di kantor atau di perusahaan dimarahin oleh bosnya dan sebagainya. Yang penting mendapatkan nafkah, mendapatkan uang. Karena yang difikirkan oleh ayah kita adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, orang tualah yang mengasuh, membimbing dan memberi makan kita. Maka anak-anakku semua, kita harus selalu ingat jasa-jasa orang tua. Tidak ada orang yang paling tulus kita di dunia ini kecuali orang tua kita. Tidak ada orang yang paling ikhlas memelihara kita, memberi makan kita, memberi kita kasih sayang kecuali orang tua kita. Maka jangan pernah kita durhaka kepada orang tua kita. Kemudian apa saja contoh sikap anak yang menghormati dan patuh kepada orang tua? Di antaranya yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati. Maka jangan pernah kita membangkang, jangan kita pernah menolak
Ya, nasihat yang diperintahkan, yang diberikan oleh orang tua kita. Patuhilah selama itu dalam kebaikan, patuhilah, wajib kita patuh. Selama bukan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan, apapun yang dinasihatkan oleh orang tua kita, kita wajib mentaatinya. Kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Ya. Salah satu contoh sikap anak yang hormat dan patuh kepada orang tua adalah rajin sholat dan rajin belajar untuk memenuhi harapannya. Ya. Orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya soleh? Orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya berhasil? Maka kita sebagai anak harus memenuhi harapannya dengan rajin sholat dan rajin belajar. Kemudian yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Anak-anakku, mari kita bantu ibu bapak kalian. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur. Mari kita bantu orang tua kita. Kita cuci baju kita sendiri, kita cuci piring kita sendiri. Minimal ketika kita tidak bisa membantu orang tua, jangan kita susahkan orang tua kita dengan pekerjaan yang seharusnya dapat kita lakukan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Ya. Jangan pernah kita putus. Ya. Jangan pernah kita melupakan orang tua dalam doa-doa kita. Satu doa yang pernah diajarkan kepada kalian adalah doa ini ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua, sebagaimana mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil. Ini adalah doa yang harus selalu kita panjatkan kepada orang tua kita. Dan mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Harus kita ingat, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Tentu kalian masih ingat, pertama kalian ke sekolah ini, kalian belum lancar membaca, sekarang sudah lancar membaca. Kalian belum pandai pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Sekarang kalian sudah pintar semua itu. Ya. Ini ya adalah salah satu dari jasa dari guru-guru kita. Dan kalian harus ingat, jadi apapun kalau kalian nanti jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi apapun, itu tidak akan pernah lepas. Salah satunya adalah jasa dari guru-guru kalian. Bagaimana contoh sikap hormat kepada guru? Yang pertama, ketika bertemu, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Baik bertemu secara langsung atau bertemu melalui WA. Ya. Jadi ketika kalian menyapa guru kalian melalui WA, pertama ucapkanlah salam dulu, baru menyampaikan maksud dan tujuan kalian. Yang kedua, berbicara dengan santun. Ya. Jangan pernah kita berbicara dengan guru kita dengan membentak, dengan kasar, dengan nada yang tinggi. Karena ya, kita harus ingat jasa-jasa mereka. Yang ketiga, ketika guru mengajar ya, kita tidak berbicara sendiri atau ngobrol sendiri, karena itu akan menyebabkan berisik dan gaduh. Tentu akan menyebabkan suasana belajar yang tidak enak, yang tidak nyaman. Nah, yang rugi tidak kalian sendiri, tapi teman kalian rugi. Ya, semua akan rugi kalau kita membuat kegaduhan di kelas. Kemudian yang terakhir, contoh sikap hormat kepada guru adalah mendengarkan dengan tulus nasihatnya. Ya, kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, lalu kita laksanakan yang kita bisa.
Ya, demikian anak-anakku pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tugas belajar dari rumah kalian adalah menyalin materi ke dalam buku tulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.